Di video-video yang lalu pernah saya juga berbicara masalah hukum lingkungan ini. Hukum lingkungan memang merupakan hukum khusus ya, untuk penegakan hukumnya juga khusus, karena penegakan hukum di dalam hukum lingkungan ini tidak berdiri sendiri, dia need self standard. Dia dalam penyidikan itu dia harus mampu mengkompilasi ya, ataupun juga mengintegrasikan secara integral pendapat-pendapat para ahli ya. Dari ahli lingkungan itu ada juga ahli hutan, ahli sungai, ahli segala macam itu ahli ya, ahli air, supaya bisa melihat secara komprehensif di mana yang disebut dengan kerusakan tersebut. Dalam teorinya itu secara substansi ya, substansinya itu kalau namanya kerusakan lingkungan itu adalah berubahnya satu keadaan yang tidak bisa lagi kembali sebagaimana semula. Jadi ada kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Inilah basicnya dari hukum lingkungan tadi. Nah, namun dalam perkembangannya yang kita lihat itu lingkungan ini rusak karena mungkin ketidakpahaman dari orang yang melakukan itu, sehingga mengakibatkan dia itu terjerat dari tindak pidana lingkungan hidup. Nah, jadi begini, ada pertanyaan buat saya gitu Pak. Kalau ada misalnya satu lingkungan terus dianggap rusak, lantas dampaknya tidak ada bagi masyarakat. Masyarakat fine-fine saja, misalnya seperti itu. Masyarakat tidak terdampak. Misalnya katakanlah kalau saya kasih contoh itu misalnya sungai, terus pabrik itu didirikan di tepi sungai, terus limbahnya dibuang ke sungai, mengakibatkan ikan mati, terus yang penduduk yang menggunakan cuci kakus itu di sana itu misalnya ya, kalau seperti itu ya, menggunakan air itu sebagai hari-hari kehidupan hari-hari, lantas menderita gatal-gatal ataupun kulitnya melepuh ataupun menjadi airnya itu tidak bisa lagi dikonsumsi dan lain sebagainya. Itu artinya betul-betul terbukti bahwa itu adanya kerusakan lingkungan ya. Jadi kerusakan lingkungan itu tidak hanya dilihat dari sisi wet mata head saja, harus dull mata headnya. Akibatnya apa? Jadi ada sebab akibat. Nah, kalau itu tidak berdampak apa-apa terhadap lingkungan hidup, misalnya biotanya masih tetap normal-normal saja, dan atau juga penduduk di sana tidak ada masalah, terus lingkungannya di sana mungkin baik ekonominya, terus makin baik infrastrukturnya ya kan, walaupun ada katakanlah berubah bentuk gitu, tapi lingkungannya jadi lebih baik dan tidak berdampak apa-apa. Nah, ini juga tidak pas kalau misalnya hukum lingkungan itu diterapkan pada para pelaku ya, yang diduga pelaku itu merusak lingkungan. Tidak juga. Jadi dari pembicaraan saya sama subscriber yang bertanya sama saya itu, saya bilang bahwa di dalam hukum lingkungan itu substansinya kita mesti lihat dulu ya, apakah dari kerusakan ini menimbulkan ya dampak yang luar biasa terhadap keadaan yang sebelumnya. Nah, ini akan menjadi unsur pokok dalam kejahatan-kejahatan tentang lingkungan ini. Nah, kita tahu kan sekarang ada tambang, ada segala macam kegiatan perambahan hutan, bla 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 itu kan. Jadi sebenarnya aturannya sudah ada semua, udah baku semua itu. Tambang kalau sudah ditambang harus direklamasi kembali, dihutankan kembali, itu ada aturannya semua. Maka itu ketika kita melihat kerusakan lingkungan itu kita tidak bisa melihat dari satu sisi, ini harus dilihat dari berbagai sisi. Maka itu membutuhkan banyak ahli ya. Jadi ahli-ahli di dalam kompetensinya masing-masing itu dikompilasi oleh aparat penegak hukum sehingga bisa menentukan bahwa ini memang terjadi kerusakan dan memenuhi unsur ya. Karena unsur-unsur dalam hukum lingkungan itu, kerusakan lingkungan itu sudah diatur dalam aturan normatif yuridis yang sudah diatur dalam undang-undang lingkungan hidup seperti itu. Ini yang mungkin saya mau sampaikan, karena ini merupakan hal yang cukup serius, karena lingkungan hidup itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya, biota ya, flora, fauna dan lain sebagainya tadi. Ini jadi concern kita semua gitu, bahwa kita harus menjaga lingkungan hidup ini agar tetap lestari, kita bisa mewariskan lingkungan hidup kita ini kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan kita tetap jaga kesehatan, bekerja terus dan sukses.